Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sada Channel, Trikarsa Channel, Jono Misteri dan Ngocek Channel. Pagi ini kita akan melakukan wisata religi ke daerah Garut, tepatnya ke Gunung Papandayan yang terletak di Kabupaten Garut, Desa Cisurupan. Bagaimana keseruan di sana nanti kita ikutin terus ya, dan mohon jangan skip videonya. Kalian harus tonton tuntas bagaimana kondisi di sana dan sejarah apa saja sih yang ada di sana. Tapi sebelumnya guys, mohon bantu dan dukung channel Sada Channel, Trikarsa Channel, Ngocek Channel dan Jono Misteri dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya untuk supaya kalian bisa mengikuti video terupdate dari kita. Oke? See you di Papandayan. Setiap gunung yang berada di Indonesia memiliki sejarah serta cerita legenda yang berbeda-beda di dalamnya. Penamaan suatu gunung akan membuat kita penasaran apa yang melatar belakangi penamaan suatu gunung. Karena biasanya masyarakat sekitar seringkali mengkaitkannya dengan hal-hal yang berbau mistis dan hal-hal gaib lainnya. Kebiasaan dan kebudayaan bangsa Indonesia sangat unik. Sama halnya dengan Gunung Papandayan. Gunung api Starto II yang memiliki ketinggian sekitar 2665 ini memiliki sejarah penamaan gunung dengan mitos yang unik sekaligus menarik untuk diketahui. Asal-usul penamaan Gunung Papandayan bermula dari sekelompok masyarakat yang mendengar suara gaib pada saat melintasi Gunung Papandayan. Suara yang didengar oleh sekelompok masyarakat itu terdengar seperti suara besi yang dipukul. Suara yang sama seperti seorang tukang pandai besi yang sedang membuat suatu perkakas seperti pisau, golok, dan lain-lain. Sebelumnya, mereka mengira suara itu suara dari makhluk gaib. Usut punya usut, ternyata suara itu berasal dari kawah Gunung Papandayan. Karena suara yang keluar dari kawah Gunung Papandayan berbunyi seperti suara di tempat kerja pandai besi, maka gunung ini diberi nama Gunung Papandayan. Papandayan diambil dari bahasa Sunda pandai, yang artinya orang yang bekerja sebagai pandai besi. Benar atau tidaknya sejarah ini belum bisa dipastikan karena tidak ada yang menjelaskan secara rinci. Terlepas dari semua itu, inilah cerita yang berkembang di masyarakat sekitar kaki Gunung Papandayan. Sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini, Gunung Papandayan masih menyandang status gunung api aktif, yang kawahnya menyemburkan asap panas dan membuat lubang semburan baru seiring berjalannya waktu. Inilah 5 misteri Gunung Papandayan. 1. Kemunculan Bigfoot. Akhir 2006 kemarin, warga yang tinggal di lereng gunung digegerkan dengan kemunculan telapak kaki besar. Diduga jejak kaki besar itu milik makhluk bernama Bigfoot. Misteri Gunung Papandayan ini terjadi di sebuah perkebunan yang berada di lereng Gunung Papandayan. Jumlah jejak kaki telapak kaki raksasa yang ditemukan ada di sekitar 49 buah. 2. Hutan mati terkesan angker. Hutan mati di sana terjadi karena sebuah insiden kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi karena erupsi Gunung Papandayan yang telah mengalami banyak letusan. Letusan yang paling dahsyat saat menghancurkan 40 desa dan menewaskan sekitar 2.957 jiwa pada Agustus 1772. Namun kini hanya tersisa batang pohon yang nampak menghitam. Setelah menceritakan kesan angker, namun banyak pendaki yang justru malah berfoto di sekitar hutan angker tersebut. 3. Larangan saat mendaki Gunung Papandayan. Seperti halnya ketika kita mendaki gunung lain, pasti ada beberapa larangan, mulai dari tidak boleh berlaku tidak sopan hingga tidak boleh berkata kasar. Sejumlah pantangan saat mendaki gunung memang sebuah hal yang wajar. Namun, ada sebuah larangan di Gunung Papandayan yang cukup unik dan dipercaya.
Apabila ada angin kencang menghembus ke arah pendaki, maka pendaki tersebut harus diam sejenak dan jangan melanjutkan perjalanan. Ketika aturan tersebut dilanggar, akan datang hujan yang sangat besar, mengakibatkan perjalanan pendaki harus berhenti dan berteduh hingga hujan reda. 4. Misteri Si Tongki. Cerita misteri Gunung Papandayan yang satu ini cukup terkenal dan beredar luas di kalangan pendaki. Walau kebenaran cerita ini belum bisa dibuktikan, tetapi toh banyak orang yang percaya dengan cerita pendaki yang bernama Tongki ini. Kala itu si Tongki dan kawan-kawannya yang mayoritas perempuan sedang mendaki Gunung Papandayan. Di malam hari, si Tongki membuat sebuah cerita horor ketika sedang berkumpul bersama. Tujuannya agar teman-temannya ketakutan dan teman-temannya yang mayoritas perempuan mendekat kepadanya. Usai bercerita, si Tongki buang air kecil di sebuah semak-semak. Namun malangnya ia malah melihat sesosok wanita yang berpakaian putih yang melayang dari satu pohon ke pohon lainnya. 5. Gunung Papandayan pernah memakan korban jiwa. Kecelakaan saat mendaki gunung sudah merupakan kejadian yang sudah sering terjadi. Satu di antara gunung yang menjadi lokasi kecelakaan adalah Gunung Papandayan. Penyebab para pendaki yang tewas di Gunung Papandayan ini sangat beragam, mulai dari hipotermia dan ada pula pendaki yang dinyatakan hilang kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Meskipun begitu, panorama Gunung Papandayan yang mempesona tetap menyita perhatian pendaki untuk mengunjunginya. Berfoto dengan latar belakang hutan mati hingga menemukan pesona Edelweiss di gunung ini. Halo guys, mitra ada channel Trikarsa Ngocek sama Zona Misteri. Kita sudah sampai di area Gunung Papandayan, tapi entah ya mau sampai hutan mati atau tidak, karena katanya perjalanan juga cukup jauh, 1 jam lebih ya, naik motor juga masih tetap capek. Paling kita keliling sekitar sini aja deh spot-spotnya ya. Lagi istirahat dulu guys di taman. Setelah sana itu ada musola, sebelah sini ada pemandian air panas, dan ini tamannya penampakannya seperti ini. Pohonnya ini kayaknya ngeri-ngeri ya, tapi indah gitu loh. Boleh dikasih lihat aja deh mau. Lokasi Gunung Papandayan bisa di zoom, nanti ada beberapa lokasi yang menunjukkan areanya seperti apa, dan di belakang saya ada pemandian air panas ya, khusus untuk orang yang ingin berendam. Di sebelah sini kita sekarang udah nyampe di Taman Edelweiss Cottage. Boleh dilihat sebelah sana, dan ini front office-nya ada di sebelah kiri saya. Patuhi protokol, cuci tangan dulu. Biar jauh-jauh dari corona. Kita udah nyampe di Taman Bunga Edelweiss. Kenapa disebut Taman Bunga Edelweiss? Ini ada sebutan lainnya, merupakan Taman Bunga Abadi. Kenapa disebut Taman Bunga Abadi? Karena mekarnya itu bertahan sampai 10 tahun.
Dan bunga ini dilindungi dengan undang-undang ya, tidak boleh memetiknya. Katanya jika memetik kena hukumannya itu bisa sampai 1 sampai 5 tahun. Seperti itu. Jadi ini adalah bunga yang dilindungi. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan cari spot lain selain bunga edelweiss ini, dan tetap ikutin, jangan skip videonya ya. Ini salah satu cottage yang berada di area Gunung Papandayan. Bentuknya seperti rumah-rumah Dayak ya, kayak gitu, tapi lebih ke perkempingan modern kayaknya, tenda modern seperti itu. Yuk mari kita lihat-lihat dulu sebentar. Bentuknya lucu guys, bulat. Terus si atapnya ini dibuat dari apa ya, kayak sapu injuk kalau bahasa Sunda mah. Jadi dari pohon aren ya kalau nggak salah. Kacanya juga dibentuk melengkung. Kayaknya ini sekeliling sebenarnya kaca deh, cuman ditutupin oleh si serat-serat ini gitu loh. Tadinya kita mau naik tuh ke Gunung Papandayan, tapi berhubung cuacanya gelap dan kayaknya ekstrim banget mau turun hujan, akhirnya kita akan naik ke sana guys. Nanti kita akan nge-shoot dia dari dekat lewat atas. Ya, kita lagi berada di Menara Pandang. Jadi kalau kita naik ke sana nanti bisa kelihatan sekeliling gunungnya dari atas. Kita sudah berada di Menara Pandang, Gunung Papandayan. Sorry, namanya Gunung Perahu. Bisa dilihat pemandangan yang kita dapat di arah sebelah sana. Keren banget kan.